Sebenarnya konsep blue economy itu kaitannya dengan sekarang kan milenial gitu ya, menghadirkan teknologi dalam skema kehidupan bermasyarakat kita, termasuk membangun ekonomi itu tidak bisa lagi dilepaskan dengan teknologi. Nah, hanya saja mungkin ya perlu saya juga sampaikan ke teman-teman sekalian, opportunity-nya, value-nya mungkin selama ini tidak diserap penuh oleh teman-teman yang ada di masyarakat maritim kita. Masyarakatnya harus disiapkan, sistemnya harus disediakan, tools, jadi ada software-nya, ada hardware-nya. Itu yang harus kita siapkan. Jadi komprehensif semua. Merasa blessing terlahir di Indonesia yang garis pantainya demikian luas. Kalau kita bisa bicara bahwa potensi laut itu bukan visionary aja, bukan ikan saja gitu. Atau hasil-hasil tangkapan lain gitu. Sebenarnya di garis bibir pantai kita pun itu potensi luar biasa. Kalau saya teman-teman tahu itu bakau, buah bidada, itu sudah kita buat olahan, bahkan menang di tingkat olimpiade dunia oleh anak-anak milenial kita, nanti bisa kita hadirkan. Sebelum kita mulai videonya, mari kita tekan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali rasanya sahabat Aspek Sindo kita bisa berjumpa kembali di podcast Aspek Sindo bersama membangun maritim Indonesia. Oke sahabat Aspek Sindo, kemarin kita udah bahas banyak ya terkait dengan watak maritim. Namun rasanya kurang lengkap nih kalau kita tidak mulai breakdown gitu. Seperti apa sih yang harus kita lakukan untuk lebih mengkonkretkan agenda-agenda kemaritiman kita supaya Indonesia ini bisa betul-betul mewujudkan visi besar pemerintahan, yaitu bagaimana menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, sahabat Aspek Sindo, kita mengundang kembali tamu istimewa kita, Mbak Ari Sinaga. Sehat, Mbak Ari? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Sehat ya, oke, alhamdulillah. Mas Andi dan sahabat Aspek Sindo juga ya. Siap. Ini Mbak Ari kita sengaja ngundang lagi nih karena kita masih penasaran nih. Kemarin rasanya belum lengkap ya. Kalau belum kita menyentuh bagaimana mengkonkretkan seperti apa mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kita sudah membahas bagaimana membangun karakter kemaritiman. Nah, sekarang saya pikir penting untuk bagaimana menjawab tantangan yang disampaikan oleh Pak Presiden pada saat sambutan 17 Agustus ya. Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 kemarin itu terkait terkait dengan blue economy. Nah, kita garis bawah ini blue economy. Nah, Mbak Ari, sebelum kita mulai, kita buka masker aja dulu ya. Oke, karena kita udah mengikuti prokes ya. Betul. Kita sudah PCR. Sudah vaksin juga ya. Protokol kesehatan. Terima kasih. Baik, waduh penampilannya hari ini Mbak Ari luar biasa, terpesona. Ya, merah putih masih dalam masih semangat merah putih. 17 Agustus ya. Tentunya mengikuti nuansa merah putih, semangat yang membara gitu. Oke. Kalau tidak salah hari ini tanggal 21 Agustus adalah suatu semangat kebangkitan maritim. Oke, betul Ya, sekali, jadi masih ada sinambungnya deh. Baik, mungkin. Nah, itu Mbak Ari, bagaimana sih sebenarnya konsep blue economy itu? Kaitannya dengan sekarang kan milenial gitu ya, menghadirkan teknologi dalam skema kehidupan bermasyarakat kita, termasuk membangun ekonomi itu tidak bisa lagi dilepaskan dengan teknologi digital ya, atau digitalisasi kemaritiman kita. Baik, terima kasih Mas Andi Pajar. Kita bicara terkait tentang bagaimana blue economy dalam kerangka transformasi digital. Betul. Yang tentunya mempunyai kemanfaatan yang besar bagi masyarakat maritim. Itu dulu poinnya. Kalau kemarin kita menyinggung lebih kepada bagaimana membangun karakter watak maritim sebagai fondasi kita untuk masuk ke peradaban digital. Nah, yang kita tahu potensi, kita bicara tentang potensi laut dulu ya.
bagaimana nanti bahwa potensi ini masuk ke dalam digital system dan sebagainya, itu akan kita jelaskan satu persatu. Yang saya ingin tekankan bahwa saya sangat merasa blessing terlahir di Indonesia yang garis pantainya demikian luas. Kalau kita bisa bicara bahwa potensi laut itu bukan fishing aja, bukan ikan saja, gitu. Betul. Atau hasil-hasil tangkapan lain gitu. Sebenarnya di garis bibir pantai kita pun itu potensi luar biasa. Kalau saya teman-teman tahu itu bakau, buah pidada, itu sudah kita buat olahan, bahkan menang di tingkat olimpiade dunia oleh anak-anak milenial kita, nanti bisa kita hadirkan. Itu dia menjuarai buah pidada untuk hasil olahannya untuk hand sanitizer dan untuk makanan anak autism. Nah, di samping itu juga kita tahu bahwa untuk penyumbang oksigen terbesar dunia itu ada salah satunya yaitu phytoplankton yang merupakan alga yang ada di bawah laut. Jadi alhamdulillah kita mempunyai panjang garis pantai yang besar, suhu yang cocok untuk tumbuh. Nah, itu yang harusnya kita berterima kasih. Nah, hanya saja mungkin ya perlu saya juga sampaikan ke teman-teman sekalian, opportunity-nya, value-nya mungkin selama ini tidak diserap penuh oleh teman-teman yang ada di masyarakat maritim kita. Banyak value yang mungkin keluar. Nah, mungkin ini yang harus kita kembalikan ke ekonomi berkeadilan kepada konsep itu yang dimaksud Pak Presiden kemarin berarti itu. Betul sekali. Itu ya. Mungkin itu yang mungkin secara gamblang kita menjadikan public relation juga ke teman-teman maritim. Sumber pangan ya. Iya, sumber pangan berkelanjutan. Karena kan kita tahu laut itu beda dengan daratan. Mereka menghasilkan tidak bisa dikuras dengan habis tentunya. Nah, nilai-nilai hayatinya. Nah, mungkin ini yang kita harus jembatani melalui transformasi digital atau digital system. Bagaimana supply yang ada di laut itu sampai kepada konsumen hayati maupun konsumen yang ada di bibir pantai ini kepada pihak yang lain. Jadi Mbak Ari, itu kan Pak Jokowi selalu mendorong itu ya, bagaimana memanfaatkan sektor maritim ini sebagai salah satu alternatif sumber pangan kita, sehingga muncul istilah blue economy itu. Nah, tentu di situ ada potensi ekonomi yang sangat besar. Betul. Nah, tadi Mbak Ari sempat sampaikan bahwa 2/3 kita adalah laut, dan garis pantai kita itu bahkan terbesar kedua di dunia. Nah, tentu dengan berbagai macam potensi selain perikanan ya, jenis-jenis biota yang lain pun itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Nah, saya juga sempat menggarisbawahi itu pernyataan Mbak Ari itu, gimana sih sebenarnya konsep digitalisasi maritim itu? Masyarakatnya kah, sistem apanya kah, atau apanya gitu, Pak? Jadi kalau bicara masalah transformasi digital, tentu platform itu harus disiapkan semua, Mas Andi. Platformnya. Masyarakatnya harus disiapkan, sistemnya harus disediakan, tools. Jadi ada softwarenya, ada hardwarenya. Itu yang harus kita siapkan. Jadi komprehensif semua, ya. Jadi kita tidak bicara setengah-setengah terkait digital, karena apa yang bekerja adalah manusia berbentuk hardwarenya, tetapi digital system berbentuk softwarenya yang harus korelasi ya. Nah, ini akan saya paparkan nanti satu persatu, detailnya seperti apa. Karena digital system ini tugas dan tanggung jawab kita sebenarnya. Saya merasa ini adalah PR kita bersama. Saya sebagai anak pulau yang lahir dan besar di pulau punya tanggung jawab, tentunya juga Mas Andi dan teman-teman semua terkait dengan angle kita blue economy ini seperti apa, itu harus kita siapkan dulu. Nah, persiapan itu apa? Itu harus komprehensif, saya bilang tadi. Digital sistemnya itu. Digital sistemnya. Jadi yang di digital itu bukan saja sistemnya, tetapi masyarakatnya itu juga harus. Setelah digital sistem termasuk menyentuh digitalisasi masyarakat gitu ya? Bukan digitalisasi masyarakat, barangkali maksud saya masyarakat yang ada terhubung dalam digital sistem itu kita buatkan wadahnya. Berarti masyarakat terkonek ke seluruh sistem ya. Jadi kalau kita bilang adalah ekosistem digital ya, ekosistem digital, bahwa dari mulai kita punya 3 navigasi laut, navigasi tengah termasuk bisnis model dan mekanisme kerja, kemudian di ending dan di ujungnya adalah buyers, pembeli atau konsumer sendiri. Nah, ini harus terhubung, terkonek, sehingga dari awal
hasil kita, yaitu supply, itu sampai ke demand itu dalam keadaan yang terbaik. Termasuk bagaimana packagingnya kita deliver. Nah, itu unsur-unsur ini harus terkonek dengan digital system. Itu mungkin yang bisa saya gambarkan secara simpel ya. Tetapi kalau detailnya mungkin kita akan buka secara teknis dalam paparan berikutnya, mungkin bisa melalui. Oke, setelah yang satu ini. What the next-nya, Yes. gitu ya. Jadi konkretnya sebenarnya bukan bocoran lagi, Mas. Mungkin saya akan breakdown betul-betul sekarang. Jadi saya nggak ngasih bocoran, saya kasih semua deh, gitu. Jadi masyarakat yang berada di pesisir dan kepulauan pulau-pulau ini menjadi subjek dari sistem itu sendiri. Jadi teritorial yang satu terpadu, wilayah terpadu. Dari jetty-nya kita bangun, hasil tangkapnya, kemudian cold storage berjalannya, mini mobile cold storage-nya sampai ke sentra industrinya.